Selamat datang teman-teman di video terakhir dalam modul 3 ini, modul non-parametric test. Di video terakhir ini kita bakal belajar tentang tes terakhir yaitu Friedman test. Dan nanti juga di akhir aku bakal mereview tentang tes-tes yang udah kita pelajari bersama, terutama tentang penggunaannya dari masing-masing tes yang telah dipelajari. Mungkin teman-teman masih bingung, kapan sih tes ini dipakai, kalau jenis problemnya itu seperti apa. Nah, kita bakal belajar itu nanti. Nah, tapi kita bakal belajar tentang Friedman test terlebih dahulu. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Nah, apa sih Friedman test itu? Friedman test adalah uji non-parametrik yang tujuannya untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan min pada dua atau lebih kelompok sampel yang saling berhubungan. Nah, kata kuncinya adalah saling berhubungan ya teman-teman. Beda kalau Kurzweil-Wallis. Kalau Kurzweil-Wallis itu untuk dua atau lebih kelompok sampel yang tidak saling berhubungan. Nah, poin selanjutnya, Friedman test ini merupakan alternatif dari one-way ANOVA, repeated measure, dan two-way ANOVA. Nah, kalau Kurzweil-Wallis itu alternatif dari one-way ANOVA. Oke. Nah, terus langkah-langkah pengerjaannya gimana? Langkah-langkah pengerjaannya adalah seperti ini. Nah, pertama, kita tentuin dulu hipotesisnya berdasarkan problem yang dikasih di soal. Nah, hipotesis dalam Friedman test ini, hipotesis nolnya adalah min dari setiap kelompok itu adalah identik atau mu1 sama dengan mu2 dan seterusnya. Nah, terus hipotesis A-nya HA atau H1-nya itu setidaknya ada satu grup yang nilai minnya itu berbeda signifikan. Misalnya mu1 sama mu2 itu beda signifikan, sementara mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 dan seterusnya. Kalau ada satu aja yang berbeda, misalnya tadi mu1 sama mu2 aja yang itu berbeda signifikan, maka H0 itu langsung di-reject. Oke. Nah, setelah kita tulis hipotesisnya, kita tentukan rankingnya. Setelah kita tentukan rankingnya, kita bisa tentukan nilai F-hitung. Nah, F-hitung teman-teman bisa cek di modul ada dua formula. Yang pertama, jika tidak ada ties atau ranking yang nilainya sama. Sementara itu, yang kanan digunakan ketika ada ties pada data ranking. Artinya ada ranking yang sama. Nah, setelah kita mencari nilai F hitung, selanjutnya kita mencari F tabel menggunakan tabel chi-square. Saat didapatkan nilai F tabel dan F hitung, kita bandingkan tuh nilai F hitungnya sama F tabelnya. Nah, semisal nilai F hitungnya itu lebih besar daripada F tabel, maka kita bisa reject atau tolak H0. Kalau misalnya F hitungnya itu kurang dari sama dengan F tabel, maka kita fail to reject. Fail to reject ya teman-teman, jangan apa namanya menerima HA gitu. Nggak boleh, yang boleh itu adalah fail to reject gitu. Seperti materi statistika 2 atau statistika 1. Kalau misalnya H0-nya itu tidak memenuhi, maka bahasanya itu adalah fail to reject. Nah, gimana cara pengaplikasikannya? Kita bakal belajar bareng melalui software Minitab sama Excel. Untuk pertama, kita bakal belajar di Excel terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Jadi kita udah ada di tab Excel. Ini problemnya sama kayak yang ada di modul. Kita bakal kerjakan langkahnya step per step biar teman-teman lebih paham. Nah, intinya problemnya itu ada tiga penilai, penilai A, penilai B, sama penilai C. Masing-masing penilai ini akan menilai 10 purwarupa. Ada purwarupa 1, 2, 3, 4, sampai 10. Nah, masing-masing penilai ini menilai eh, semua purwarupa. Jadi, misal penilai A itu menilai purwarupa itu satu. Purwarupa 1 itu 10, penilai B itu menilai purwarupa 1 itu 7, penilai C itu menilai purwarupa 1 itu 8. Nah, si peneliti di sini itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam pemberian nilai dari purwarupa itu oleh ketiga penilai ini. Nah, kita selesaikan problem ini pakai Friedman test. Nah, langkah pertama kita cari rankingnya dulu. Tapi rankingnya ini
enggak dari semua data ini kita ranking, tapi rankingnya itu per baris, teman-teman. Nah, per baris ya. Untuk memudahkannya, eh, sebenarnya teman-teman bisa ranking manual ya. Misal ini ada 7, 8, 10, teman-teman ranking 7 itu satu, terus 8 itu 2, terus 10 itu 3. Nah, terus misalnya ada ranking yang sama nih, ada nilai yang sama, misal 5 sama 5, ini kan nilainya sama. Nah, ngerankingnya ini kita pakai nilai rata-ratanya. Ini kan peringkat satu, ini peringkat 2 ya. Udah berarti rata-ratanya itu 1,5 gitu. Kita tulis 1,5 di sini. Terus ini berarti paling besar peringkat 3. Nah, untuk memudahkannya kita bisa pakai formula di Excel yaitu rank.average. Nah, ini ada 3 parameter, number, ref, dan order. Numbernya ini kita tulis, kita isi yang ingin kita cari rankingnya. Referensinya itu sebarisnya ini. Kemudian order ditulis satu. Terus kita bisa drag ke kanan, lalu drag ke bawah. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu, kita cari sum dari masing-masing kolomnya. Pakai rumus sum, didapatkan nilai seperti ini. Nah, terus selanjutnya kita cek nih teman-teman. Apakah ada ties pada data peringkat ini? Ties itu maksudnya peringkat yang sama ya. Karena ini ada nilai yang sama, otomatis bakal ada peringkat yang sama. Misal ini nih, peringkat satu, peringkat sama. Terus ada lagi. Terus ini ada lagi. Nah, karena ada beberapa peringkat yang sama, maka kita harus menggunakan rumus F yang udah disesuaikan karena adanya ties ini. Sebenarnya teman-teman bisa aja pakai yang formula yang tanpa ties, tapi hasilnya akan kurang akurat. Teman-teman disarankan untuk menggunakan formula yang ada ties, yang udah disesuaikan atau di-adjust dengan adanya ties ini, pakai formula ini. Nah, untuk mengerjakannya, pertama kita tentukan dulu parameter N sama K-nya. N itu adalah jumlah purwarupa yang dinilai, ada 10. Kemudian K ini ada kelompoknya. Kelompoknya ada 3 kelompok. Tulis di sini. Terus selanjutnya kita cari CF-nya. CF-nya itu diperoleh dari rumus di bawah ini. Bisa pakai Excel, pakai formula dioperasikan. Kita tahu N sama K-nya, masukin NK-nya di sini, ketemu 120. Terus selanjutnya kita masukin CF, N sama K ke rumus FR di sini. Untuk memudahkan aku pisahkan perhitungan pembilang sama penyebut. Nah, untuk pembilangnya kita pertama kalikan dulu N dikali K-1 atau di sini 10 dikali 3, dikali 2. Di sini kemudian dikalikan sama sigma RI kuadrat per N untuk I dari sama dengan 1 sampai K. K di sini ada 3, berarti I1 sampai I3. Nah, I1 itu adalah RA, I2 itu adalah RB, I3 itu adalah RC. Terus kita masukkan di sini. Ini berarti ini kuadrat dibagi N, N-nya itu adalah 10 di sini atau di 18 dan seterusnya. Kemudian dikurangi CF. CF-nya ini adalah 120. Selanjutnya untuk penyebutnya, kita penyebutnya itu adalah R kecil IJ dikuadratin. Nah, ini R kecil IJ itu maksudnya kita kuadratin masing-masing rank yang ada di sini. Jadi ini 9 itu 3 kuadrat, 1 itu 1 kuadrat, 4 itu 2 kuadrat, 2,25 itu 1,5 kuadrat, dan seterusnya. Saat dikuadratin semua, kita jumlahkan di sini. Temunya adalah 138,5. Nah, kemudian kita kurangin sama CF-nya 120 sehingga kita dapatkan 18,5. Nah, setelah kita dapatin nilai 18,5, selanjutnya kita bagi pembilang per penyebut tadi, yaitu 135 dibagi 18,5. Ketemunya adalah 7,513,514 atau 7,51. Oke. Nah, setelah kita hitung ini, F hitung ya, kita harus cari F di tabel atau F tabel untuk membandingkan nih, apakah kita bakal menerima H0 atau menolak H0. Nah, cara bacanya
pertama kita harus tahu dua hal yang harus kita tahu. Yang pertama itu adalah eh, level signifikansi atau alfa. Ini bebas dari peneliti. Kalau di sini kita pakai 0,05 aja ya teman-teman. Terus yang kedua itu adalah degree of freedom. Degree of freedom di sini adalah K dikurangi satu atau jumlah kelompoknya dikurangi satu. Ini jumlah kelompoknya ada tiga, berarti 3 kurangi satu ada dua. Nah, cara bacanya kita cari dulu yang level signifikasinya 0,05. Ada di sini, berarti ada di kolom ini. Kemudian kita cari degree of freedom-nya 2, berarti ada di baris kedua. Nah, berarti F tabelnya adalah 5,99. Nah, karena nilai F hitung kita yaitu 7,51 itu F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka kesimpulan kita adalah reject H0. Artinya apa? Artinya terdapat perbedaan yang signifikan, ada perbedaan signifikan eh, ter- pada hasil penilaian ketiga rater itu. Nah, sampai di sini kita tahu, oh ternyata ada perbedaan nih dari ketiga rater itu dalam menilai perwarupa. Tapi kita belum tahu nih mana yang berbeda. Apakah A sama B itu yang berbeda, atau A sama C itu yang berbeda, atau B sama C yang itu yang berbeda, atau tiga-tiganya berbeda. Kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahuinya itu, teman-teman bisa pakai post hoc test. Nah, tapi kita tidak pelajari di sini. Kita sampai sini aja, kita tahu bahwa ternyata ada perbedaan dalam penilaian. Kesimpulannya sampai di situ aja, teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau memperdalam lagi, teman-teman bisa belajar tentang post hoc test. Oke, ini adalah tentang pembahasan Friedman test di Excel. Selanjutnya kita bakal bahas di Minitab. Oke, jadi kita bakal mencoba problem yang sama, tapi kita pakai bantuan Minitab. Oke. Nah, pertama kita sajikan datanya dulu dalam format yang sedikit berbeda daripada format Excel yang kita kerjakan tadi. Nah, formatnya itu pertama nilai itu respon, istilahnya respon. Kemudian penilai ini istilahnya atau kelompoknya gitu ya. Kelompoknya di sini berarti kan tadi ada tiga penilai ya. Penilai A kita tulis nilainya satu, terus penilai dua itu dua, terus penilai C itu tiga. Oke. Nah, masing-masing tadi bakal menilai perwarupa satu sampai 10 nih. Ini untuk penilai satu sampai 10, penilai 2 juga 1 sampai 10, penilai 3 1 sampai 10. Nah, hasil penilaiannya itu ada di kolom kedua ini. Jadi ini hasil penilai satu dari eh, ke 10 perwarupa, ini hasil penilai 2 dari ke 10 perwarupa, ini adalah hasil penilai 3 dari ke 10 perwarupa. Nah, setelah kita sajikan data dalam bentuk seperti ini, selanjutnya kita pergi ke menu Start, kemudian ke non-parametric test, kemudian ke Friedman. Kita klik di sini. Kemudian untuk responsnya kita tulis C2 atau nilai. Kemudian kemudian untuk treatmentnya kita tulis eh, penilai. Kemudian untuk blocksnya kita tulis responden ke. Oke, setelah itu kita klik OK. Dan kita dapatkan hasilnya di sini. Oke ya. Nah, terus cara bacanya gimana? Kita pergi ke tabel tes ini. Nah, di sini ada output yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang ini, chi-square-nya kita atau F hitungnya. Nah, kalau kita ingat tadi hasil perhitungan kita itu adalah F hitungnya itu adalah 7,51 sekian. Nah, di sini juga menunjukkan hal yang sama 7,51. Nah, ini untuk adjusted for ties. Nah, kalau misalnya teman-teman tadi bukan pakai rumus yang adjusted for ties,
pakai rumus yang di sebelah kiri di PPT tadi, teman-teman bakal dapat nilai 6,95. Nah, tapi kita pakai yang adjusted for test saja. Nah, nah ini kita dapatkan nilai 7,51. Nah, kan sama nih outputnya dari perhitungan manual dan bantuan Excel sama ini tab itu. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya, teman-teman bisa bandingkan nilai 7,51 ini dengan nilai F tabel di tabel chi-square, atau teman-teman bisa lihat p-value-nya. Nah, ini p-value-nya kan kurang dari 0,05 nih, level signifikasi yang kita set tadi. Nah, karena p-value-nya itu kurang dari 0,05, maka kita reject H0-nya. Jadi, kesimpulannya sama, kita pakai tabel sama pakai p-value gitu, teman-teman. Jadi, kesimpulan yang didapatkan sama, baik Minitab maupun Excel. Kita pakai tabel atau pakai p-value. Oke. Oke, teman-teman. Selanjutnya aku bakal mereview lagi tes-tes yang telah kita pelajarin. Nah, tadi kita di beberapa video kita udah belajar tentang sign test, Wilcoxon sign rank test, sama Wilcoxon rank sum test, juga ada Kruskal-Wallis, juga ada Friedman test. Ada 5 tes yang telah kita pelajarin tentang tes non parametrik ini. Nah, kita bakal review lagi nih tes-tes tersebut dan kapan sih kita makainya. Nah, pertama kita bakal review tentang sign test, sign Wilcoxon sign rank test sama Wilcoxon rank sum test. Nah, pertama sign test sama Wilcoxon sign rank test itu fungsinya itu sama persis. Jadi untuk membandingkan median atau min dari satu kelompok sampel maksudnya, atau juga bisa digunakan untuk membandingkan dari median atau min dari dua kelompok sampel tapi yang dependent. Jadi bisa satu kelompok aja atau dua kelompok tapi yang dependent. Nah, dependent itu misalnya adalah data before after. Jadi misalnya before treatment sama after treatment. Misal teman-teman kasih obat anti stres gitu ke beberapa pasien. Teman-teman ukur tingkat stresnya sebelum dikasih obat sama setelah kasih obat. Nah, itu kan datanya before after. Itu adalah salah satu contoh data yang dependent. Nah, misalnya apa nih? Beberapa problem yang bisa kita selesaikan pakai sign test sama Wilcoxon sign rank test. Nah, misalnya ada teman ada seorang insinyur atau engineer gitu ya, mau mengetahui apakah shear strength dari suatu material itu misalnya eh, nilainya itu 2000 Pascal atau 2000 apalah gitu. Nah, ini kan berasal dari satu kelompok. Nah, ini kalau misalnya teman-teman pakai non-parametric test, maka teman-teman bisa pakai sign test atau Wilcoxon sign rank test. Mungkin outputnya bisa jadi berbeda karena metodenya berbeda, tapi kedua tes ini fungsinya itu sama gitu. Terus untuk yang data berupa dua kelompok gitu ya. Misalnya ada suatu bola gitu ya, yang coba diukur diameternya pakai dua alat ukur yang berbeda. Nah, dua alat ukur mengukur benda yang sama gitu ya, mengukur bola yang sama. Nah, ini tuh termasuk dalam data yang dependent, teman-teman. Jadi misal ada dua pengukur mengukur bola A. Nah, bola A-nya ini diukur beberapa kali oleh beberapa orang gitu. Misal ada 12 orang di sini. Nah, masing-masingnya itu ada nilainya di sini sama di sini. Nah, ini adalah data dependent. Nah, kita harus pakai sign test atau Wilcoxon sign rank test. Ini adalah dua contoh kasusnya. Terus kalau Wilcoxon rank sum test ini untuk membandingkan apakah dua kelompok yang independen itu memiliki median atau min yang sama. Kuncinya adalah independen atau tidak saling berkaitan gitu ya. Misalnya nih, ada
dua kabel atau dua rangkaian listrik. Nah, kita mau tahu apakah ada perbedaan signifikan antara aliran listrik pada dua rangkaian listrik tersebut. A- Apakah ada perbedaan arus listrik yang dihasilkan oleh dua rangkaian tersebut? Nah, misalnya ini beberapa waktu ngukur gitu ya. Oh, nilainya itu sekian, 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 ini sekian, 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 sekian. Nah, ingin diketahui nih, apakah ada perbedaan signifikan antara dua rangkaian tersebut gitu. Ini adalah contoh data yang independen. Nah, untuk ini kita harus pakai Wilcoxon Rank Sum Test. Nah, selanjutnya kita bedakan antara Friedman test sama Kruskal-Wallis test. Nah, kalau misalnya kasusnya ini kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan performa pekerja antara shift antar shift dan performa pekerja antar jenis kelamin. Jadi dalam suatu penelitian gitu, ada sekumpulan 100 karyawan katakanlah. Nah, 100 karyawan itu kan tentunya ada laki-laki perempuan. Ada yang shift pagi, shift siang, sama shift malam. Nah, kita coba mencari tahu nih, apakah ada perbedaan performa pekerja yang diukur pada masing-masing shift dan dibedakan berdasarkan laki-laki sama perempuan. Nah, ini kalau misalnya teman-teman belajar di eh, statistika satu mungkin atau statistika dua ya, yang tentang parametric test. Ini kan kita pakai Dewey ANOVA karena ada dua faktor ya. Nah, kalau di sini non parametric test, maka kita harus pakai Friedman test. Contoh kasus lainnya, ini adalah one way ANOVA repeated measure. Jadi ada satu faktor aja, tapi eh, semua faktornya itu terlibat dalam semua repetisi yang dibuat. Jadi misalnya kita ada 10 karya. Nah, 10 karya kayak yang soal yang kita kerjain tadi ya. Ada 10 karya. Nah, 10 karyanya itu dinilai oleh setiap penilai ini gitu loh. Jadi masing-masing penilai ini menilai karya yang sama gitu. Nah, ini juga harus pakai Friedman test. Terus kalau Kruskal-Wallis gimana nih? Nah, kalau Kruskal-Wallis itu adalah alternatif dari one way ANOVA. Jadi misalnya eh, ada mungkin kasusnya hampir sama nih, kayak yang di atas ya, tapi dibedakan eh, cara pengambilan datanya. Nah, kalau yang di atas ini kan si penilai A, B, C ini kan menilai karya yang sama. Nah, sementara kalau yang di sini penilai A dan penilai B sama penilai C ini tidak menilai karya yang sama. Jadi si A itu nilai beberapa karya seni nih, si B menilai beberapa karya seni, entah itu karya seni apapun, yang tapi yang berbeda itulah. Nah, ini kan datanya nggak saling berhubungan. Nah, kalau nggak saling berhubungan dan ini ada lebih daripada dua sampel, maka kita makainya Kruskal-Wallis test. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini mungkin agak beberapa beberapa teman-teman juga ngeluhin agak bingung nih bedain tes mana yang harus kupilih itu. Nah, tes mana yang dipilih itu disesuaikan sama problemnya ya, teman-teman. Gitu. Jadi mungkin sekian aja dari materi modul 3 ini. Kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyakan aja. Mungkin bakal ada Google Docs yang teman-teman bisa akses terus nanti kirimkan tulis pertanyaannya di situ. Jangan lupa persiapan buat pretest untuk model soalnya bakal berbentuk esai ya teman-teman, tertulis tangan tanpa software. Jadi teman-teman nanti pengerjaannya bakal secara manual gitu. Nanti untuk data-data yang dibutuhkan misal tabel atau rumus nanti bakal dikasih tahu di soal. Jadi teman-teman tidak perlu untuk menghafal rumus atau tabel, yang perlu teman-teman pelajari itu adalah pemahaman dari penggunaan masing-masing tesnya itu sebaiknya kapan aja, sama langkah-langkah pengerjaannya aja. Oke, teman-teman, sekian dari aku. Terima kasih udah menyimak. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk belajar di praktikum modul 3 ini. Selamat belajar, teman-teman.